Oke, di depan kita sudah ada mobil yang baru kemarin sore diantar. Ini keluaran Pushu seri 206 tipe yang XS tahun 2004. Ini sudah dibuat di Indonesia. Tampilannya dari depan cakep ya. Walaupun tahun 2004 sudah 18 tahun yang lalu, tapi masih kelihatan oke kalau dari jauh ya. Nanti kita lihat dari dekat. Ini kalau dari samping juga sangat bagus ya. Kita dekatkan. Oke. Nah, dari belakang juga mewah banget ya. Serinya 206 tuh ya, serinya 206 Pushu warna hitam tipe XS. Dari belakang masih cakep. Ini ada dua tipe, ada XS sama XR. Nanti buat yang tahu perbedaannya boleh bantu menjelaskan ya di kolom komentar. Oke, lihat dari samping masih cakep banget. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Ini sebenarnya kalau dideketin catnya agak kusam ya sebenarnya. Ya, dilihat dari atas juga sudah pudar warnanya. Ada beberapa baret ya, ada beberapa. Hari ini kita udah janjian mau detailing salon full, interior, eksterior, mesin sama kaca-kaca kita bersihkan. Nah, ini sebelum dibersihkan kita videokan dulu, nanti kita lihat before afternya ya. Oke, sekarang coba kita buka dari dalam. Nah, ini tampilannya. Nah, ini ornamen. Ini nggak tahu memang serinya ada yang panel wood gini, wood atau apa diganti sama owner sebelumnya. Tapi ini cukup cantik ya, sangat bagus tuh ya. Ya, sangat mewah kalau dari depan ya. Kita lihat yang belakangnya juga ya, ini juga sangat oke. Kita lihat dulu yang belakangnya. Nah, ini untuk dapat pelek tapi bannya nggak ada. Oke, ini tampilan dari belakang ya. Mungkin bisa dilihat cukup mewah ya untuk mobil keluaran tahun 2004. Dan ini nomor rangkanya, nomor sasisnya ada di belakang ya. Dan ini bahannya aluminium ya, aluminium tebal. Ini kalau kita buka di sini, nah ini masih aluminiumnya masih sangat bagus ya, masih sangat rapi. Nanti kita lihat afternya setelah di detailing seperti apa ya. Oke, ini dari belakang dulu ya. Kalau kita dari sisi penumpang, kira-kira tampilannya seperti apa. Oke, nah ini kalau dari belakang ya, ya sangat
cakep. Di belakang ada pegangannya di sini ya, sama ada 2 ya. Lalu untuk seat beltnya di belakang ada 3 ya. Ya, di sini juga ada, ini juga ada. Oke. Ini juga ada. Ini, nah ini unik nih. Jadi penguncinya ini kalau semua tertutup, pintu-pintu semua tertutup. Kalau kita tutup di bagian penumpang belakang, semua juga akan tertutup, dan kalau kita buka di bagian penumpang belakang pun semuanya akan terbuka. Itu ya. Dan ini ada speaker. Ini buat pegangan untuk membuka. Ada buat taruh-taruh barang atau apalah nih ya, tempat penyimpanan. Oh ya, ini yang sudah ada power window-nya di belakang ya, jadi bisa dibuka tutup di sini ya. Ini untuk naruh penyimpanan uang atau apapun ya. Dan ini pengalaman saya untuk mobil Eropa pertama, yaitu dari sisi pintu nih ya. Ini sangat cukup berat ya dibuka dan ditutupnya. Memang safety-nya bagus nih, nggak kayak mobil Jepang. Kalau mobil Jepang mungkin sekali gini udah ketutup. Kalau dia nggak, dia ketahan baru ketutup. Oke, keren ya. Ini masih pada kotor semua ya. Jadi nanti kita lihat afternya. Ini juga ya, ini sebenarnya kalau aslinya ya, mungkin kalau dilihat ini cukup kotor ya, karena pemilik sebelumnya punya bocil ya. Ini ya, tuh kelihatannya kotor banget. Sama di sini juga ya, ini sangat kotor. Nanti kita lihat bagus nggak nih untuk yang polesnya. Oke, dan dari sisi belakang cukup ya. Kita lihat dari sisi penumpang, dari sisi supir di depan. Oke, ini kita lihat. Oke, ini cukup ini ya, keren ya, cukup bagus desainnya. Memang semalam nyoba untuk klakson, entah gimana caranya. Nah itu cukup keras. Ada yang ngasih tahu di sini, tapi ini nggak bisa. Di sini juga nggak bisa ya. Kalau dari tandanya sih klaksonnya di sini ya. Ini yang udah 3 ya. Ya, ini sudah ada airbagnya juga untuk sisi pengemudi ya. Di sisi penumpang depan belum, di belakang juga belum. Jadi airbag cuma ada di penumpang depan. Ini yang sudah palang 3 ya. Kalau yang versi sebelumnya masih yang palang 2. Dan ini fitur-fiturnya ya. Ini untuk pengaturan tingkat ketinggian atau kerendahan dari lampu ya. 1, 2, 3. Terus ini untuk kalau kita nyalakan sebentar ya, kita aktifkan. Nah ini sebelum diaktifkan, ini kuncinya agak unik ya. Ini ada yang bolong gini ya. Ini buat duplikat kuncinya, jadi agak sulit nih ya. Tuh ya. Ya, ini sudah ada remote-nya. Oh iya, nih ada kuncinya juga ya. Ini kunci yang kedua buat buka tutup bensin ya. Ini kita coba nyalakan. Oke, nah nih. Bentar. Nah, ini sudah nyala ya.
pada cek untuk olinya ya. Nah itu, ini memang beberapa sudah tidak terlihat ya. Ini kilometernya udah 223.000 sekian. Terus ini untuk giginya ya. Ini atas ini ada dua mode, ada mode sport untuk yang mau kecepatan tinggi, dan ini ada mode snow untuk yang mungkin jalanannya agak berlumpur. Kalau di sana mungkin pas salju ya, kalau di sini mungkin pas di jalan yang banyak tanah setelah hujan, jadi agak berlumpur, jadi supaya tidak selip mungkin ya. Untuk aki, untuk rem tangan ya. Terus nah ini untuk temperatur mesinnya ya. Oke, itu untuk bensin. Dan ini yang kemarin agak ini karena masih norak ya, jadi untuk adaptasinya cukup sulit karena semalam baru nyoba paling 15 menit ini mobil, yaitu pada sisi ini ya, sen dan juga lampu. Jadi kalau mobil Jepang biasanya yang kanan itu sen, lampu gitu ya, lampu utama, fog lamp dan lain sebagainya. Tapi di sini ternyata ini untuk wiper ya, wiper depan, wiper belakang gitu ya. Gimana nih? Nah itu wiper depan, wiper belakang ya, semuanya ada di sini ya. Dan ya ini sebaliknya, baru yang di sebelah kiri untuk sen ya, untuk lampu ya. Jadi nanti adaptasinya cukup menyulitkan nih, nanti terbalik ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba. Nah ini sebenarnya katanya bisa buat lampu, bisa buat jam ya, jam, tanggal, terus ada keterangan karena ini versi yang 2004 XS, jadi sudah ada keterangan kalau misalnya pintu depan terbuka sebelah kanan, pintu depan terbuka sebelah kiri, atau pintu belakang dan seterusnya. Tapi karena ini sudah tidak tampak ya, jadi tidak bisa kita lihat. Dan ini untuk hazard ya, ini hazardnya sebenarnya nyala gitu ya. Nih cakep ya, suka nih sama ininya ya, ornamen kayu gitu ya. Terus untuk pengaturan ini, pengaturan AC sama ya mungkin, walaupun belum digital ya, tapi sudah. Ini buat uap ya, uap panas. Mungkin kalau di sana ada udara dingin ya, salju gitu ya. Jadi kalau AC kan nggak mungkin, dia butuh yang dingin, jadi butuh yang agak hangat gitu. Jadi bisa pakai ini. Dan ini untuk menyalakan AC-nya, blowernya, ini untuk arah-arahnya mau kemana, cukup banyak pilihannya ya. Terus ini untuk ininya apa, temperaturnya kurang lebih ya. Terus ini ada penyimpanan uang ya, cakep ya. Terus ini ya, ini nggak kelihatan ya, kelihatan nggak nih? Nah tuh ya, ini untuk tipe dari transmisinya ya, karena ini yang matic ya, jadi ada PRN D3 dan 2 ya. Ini untuk modenya tadi yang sport atau yang snow ya. Ini untuk pemantik ya. Nah ini untuk depan ya, power window depan, yang kanan, yang kiri. Dan ini juga kemarin cukup perlu adaptasi ya, karena biasanya ada di depan di pintu gitu ya, ini ada di tengah-tengah sini. Jadi kalau mau buka mungkin nanti ketol itu, ini agak ini ya, kegok ya, agak kegok gitu ya. Dan ini untuk pengaturan kaca spion
Nah ini nggak tahu ya aslinya di mana gitu, entah yang di sini ditutupin atau yang di sini ya. Mungkin nanti yang lebih tahu bisa ngasih tahu nih di sebelah mana. Jadi pengaturannya katanya patah sama anaknya gitu ya. Jadi untuk ngatur kaca spion butuh effort yang lebih besar, yaitu kita colok-colok dari luar gitu ya. Terus nah ini ada tempat penyimpanan lumayan buat naro-naro handphone atau barang apa itu ya. Nah, untuk dashboardnya, nah ini kalau ditidurin gini bisa jadi apa ya, cup holder ya, buat naro-naro. Tapi kalau belum dijalanin ya, kalau dijalanin bisa tumpah-tumpah kalau isinya banyak dan posisinya terbuka. Kalau tertutup sudah pasti tidak bisa. Kalau kemarin yang kita lihat seri yang 307, nah di sini juga ada buat AC itu ya, jadi lumayan buat naruh minuman, bisa agak sejuk gitu ya. Dan ini ditambahkan sama owner sebelumnya ya, memang sangat kreatif ya, jadi ditambahkan untuk USB, lumayan buat nyolok-nyolok kalau jalan jauh. Terus ini juga sama, ada AC buat buka pintu, pegangan ya. Terus speaker ini juga ada ya, di sini juga ada sama ya. Terus nah ini uniknya lagi adalah untuk mengatur dudukan, dia adanya di sebelah kiri ya untuk yang driver, padahal biasanya kalau mobil-mobil Jepang adanya di sebelah kanan ya. Jadi cukup unik. Dan ini ada lagi yang mungkin tidak dipunyai oleh mobil-mobil lain, yaitu ada ini buat naikin kursi ya. Jadi kalau yang, tapi ini tadi dicoba belum tahu gimana caranya ya. Jadi nanti mungkin dieksplor lebih jauh ya, karena baru pegang ini kurang lebih 30 menit kemarin sore mendekati maghrib baru sampai, dan nyoba-nyoba sebentar, habis itu ya udah didiemin. Baru pagi ini dicoba lihat ya. Nah ini yang cukup unik juga, adaptasi, karena mungkin mobilnya agak-agak kecil dari mobil yang saya pakai sebelumnya, yaitu dari kaca spion. Ini kaca spionnya imut-imut ya, sangat imut ya. Jadi buat saya yang biasa melihat kaca spion lebar ya, ngelihat ini agak kesulitan, kecil banget gitu. Udah gitu pengaturannya juga kan harus manual ya, harus seperti ini ya. Jadi cukup butuh adaptasi ya. Untuk kaca belakang sama ya, ini mungkin ukurannya lebih kecil sedikit, tapi ya oke lah. Sini untuk lampu baca ya, ada 3 mode ya, seperti biasa ya. Terus untuk ini ya, sudah ada kaca spionnya ya. Kaca spion sudah ada kaca untuk ya tacap ya. Untuk sisi penumpang juga sama. Terus apa lagi ya, oh ya, ini karena ini mobil Eropa, jadi untuk membuka kap depan itu adanya di sini, di sebelah kiri ya, di bawah nih tuasnya, terlihat nggak ya, nih tuasnya. Nah, jadi tinggal kita tarik, setelah itu depannya terbuka gitu ya. Terus apa lagi nih, kurang lebih itu ya. Oh iya, kap depan boleh kita buka kap depannya, coba. Nah ini yang agak menarik memang. Kalau di Jepang sekali ditutup, kalau lagi marahan sama pacar atau istrinya lagi marah, mungkin langsung gabruk gitu ya. Tapi kalau ini enggak, dia ketahan. Nah ya, cukup ada peredamnya sedikit ya, lumayan. Ini kita buka dulu. Oh, ini ada baret ternyata ya, nanti kita lihat afternya ya. Ini kita tariknya
ada tuh ya, kita tarik ya. Setelah itu coba kita buka ya. Nah, ini untuk mesin ya. Ini karena sendirian jadi sebentar, ini agak ganggu ya. Sebentar ya. Oke ya, dari jauh dulu ya. Ini platnya Bekasi, diantar kemarin sore. Oke, ini untuk mesin radiator ya. Ini masih radiator. Ini untuk isi wiper ya. Untuk akinya ada di sini ya. Terus apa lagi ya, ya kurang lebih gini, sama lah ya seperti mobil-mobil pada umumnya. Cuma memang kalau dilihat ini lebih rapat ya, lebih padat ya, dan rapi sebenarnya. Cuma memang agak kotor aja. Nanti kita poles, kita lihat nanti afternya, cupnya seperti apa. Oh, dan ini harusnya juga ada peredam ya. Ini harusnya ada peredam, tapi ini mungkin yang sebelumnya dicopot. Nanti coba kita pasang ya. Ini masih oke sih. Beda ya, mungkin kalau besi kaleng dia akan warnanya nggak gini dan bisa karat. Ini kayaknya cakep nih ya. Oke, setelah itu ini memang cukup rapat, cukup bagus ya. Mungkin gitu aja, bukan review ya. Kalau review mungkin untuk yang ahli, kalau saya mungkin memperlihatkan aja, ngasih tahu. Mungkin buat yang baru-baru coba untuk mobil-mobil Eropa dengan budget mungkin under 50-an. Nah, mobil ini menurut saya cukup recommended, dan dari review-review sebelumnya memang mobil ini sangat laris di zamannya, karena pada eranya dia 2001 sampai 2006 itu model yang hatchback ini saingannya sangat sedikit ya. Dia kalah di tahun 2004, 2005, 2006. Memang penjualannya sudah mulai menurun karena masuknya Jazz dan juga masuknya Yaris ya. Jadi karena itu dia di Indonesia produksinya di stop sampai tahun 2006. Tapi kalau di negara asalnya mungkin masih sampai tahun 2000 berapa belas gitu ya. Tapi ini masih cukup oke ya. Saya naksir banget nih ya. Ini kemarin ngangkat masih di bawah 50-an ya. Sama sih, sangat terjangkau untuk harga segitu ya, dengan fitur yang modelnya seperti ini. Kalau kita